Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Maya Khairunisa dan teman saya bernama Tiara Melinda. Kami dari program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Tanjung Pura. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengelolaan lintas budaya. Baiklah, di sini kita bisa lihat strategi pengelolaan lintas budaya. Beriringan dengan transnasionalnya multinational company atau MNC, pengusaha harus menunjukkan persamaan dan perbedaan strategi dalam pasar yang bervariasi. Seperti yang dilakukan oleh Renault, perusahaan otomotif besar di Prancis selama bertahun-tahun memproduksi dan menjual lini produk yang sempit, terutama di Prancis. Karena pasar geografis yang terbatas dan kualitas mobil-mobilnya terus bermasalah, Renault membeli saham Nissan Motors Jepang, Samsung Motors Korea Selatan, Dacia, dan produsen motor Rumania. Perusahaannya juga membangun pabrik senilai $1 miliar di Brazil untuk memproduksi sedan Megane yang mengakuisisi pabrik menganggur di dekat Moskow untuk memproduksi Renault pada pasar Eropa Timur. Predisposisi strategis. Di sini terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama, predisposisi etnosentris, yaitu nilai-nilai dan minat perusahaan induk menuntun keputusan-keputusan strategis. Yang kedua, predisposisi polisentris, yaitu membuat keputusan strategis yang sesuai dengan budaya negara tempat perusahaan multinasional beroperasi. Yang ketiga, predisposisi regiosentris, yaitu perusahaan mencoba mencampurkan minatnya dengan anak usahanya berdasarkan wilayahnya. Dan yang terakhir ada predisposisi geosentris, yaitu mengintegrasikan pendekatan sistem global untuk mengambil keputusan. Kemudian ada menemui tantangan, karena meskipun cenderung menggunakan strategi negara asal, tetapi perusahaan MNC yang efektif harus terus berusaha untuk menjawab kebutuhan lokal negara tujuannya. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Tiara Melinda. Kepada Tiara, dipersilakan. Nah, yang seperti yang sudah dikatakan rekan saya tadi, terkait permintaan lokal yang beragam, Warner Lambert, perusahaan manufaktur farmasi yang memiliki fasilitas manufaktur di Belgia, Prancis, Jerman, Italia, Irlandia, dan Inggris Raya, melakukan produksi dengan jumlah kecil di setiap pabriknya untuk seluruh pasar Eropa agar dapat menyesuaikan produk dari permintaan beragam berbagai pasar. Nah, selanjutnya terdapat faktor pendorong dalam pengembangan strategi. Yang pertama, keragaman standar industri di seluruh dunia, seperti di bidang penyiaran, televisi dibuat berdasarkan negara. Yang kedua, permintaan dari konsumen lokal terhadap produk-produk yang beragam. Yang ketiga, pentingnya menjadi orang dalam, seperti konsumen yang lebih suka membeli produk lokal. Yang keempat, kesulitan mengelola organisasi global, seperti beberapa anak perusahaan lokal yang menginginkan lebih banyak desentralisasi dan yang lainnya menginginkan lebih sedikit. Yang kelima, perlunya mengizinkan anak perusahaan menggunakan kemampuan dan bakat mereka sendiri yang tidak dibatasi oleh kantor pusat. Perbedaan dan kemiripan budaya, parokialisme, perspektif pribadi. Manajer internasional yang berasal dari negara maju meyakini bahwa mereka lebih mampu mengatasi tantangan bisnis di negara berkembang. Padahal nyatanya kan tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa melihat pandangan hanya dari pribadi saja, karena di masing-masing negara, mau negara maju ataupun negara berkembang, terdapat norma-norma yang melekat pada sejarah budayanya, serta pelatihan-pelatihan sebelumnya, dan pengalaman kerja yang menekankan nilai strategis yang tidak ada di lingkungan internasional yang didorong oleh pasar. Simplifikasi, proses memperlihatkan orientasi yang sama atas kelompok budaya yang berbeda. Sebagai contohnya, cara para manajer Eropa yang berinteraksi dengan para manajer Inggris adalah cara yang sama dengan bagaimana mereka berperilaku saat
menjalankan bisnis dengan eksekutif Asia, seperti pembelian perusahaan minyak besar Eropa yang melakukan negosiasi pemesanan dengan pemasok Korea. Pada pertemuan pertama, mitra Korea menghadiahkan pena silver kepada manajer Eropa. Namun manajer Eropa menolak dengan sopan hadiah tersebut karena takut disuap, meskipun dia mengetahui tentang kebiasaan orang Korea tentang pemberian hadiah. HRM, Human Resource Management, sebagai cara menunjukkan bahwa budaya digunakan dalam seleksi karyawan, yang dapat membentuk budaya lebih jauh yang akan mengawasi para manajer internasional. Dengan kata lain, memahami strategi HRM sebelum menjadi manajer dalam industri dapat membantu dalam kinerja yang efektif. Perbedaan budaya di Cina, Argentina, dan Amerika Serikat. Seperti yang bisa dilihat pada diagram tersebut, bagaimana nilai skor untuk manajer di Cina dibandingkan dengan manajer di Amerika Serikat dan Argentina. Yang pertama, manajer Cina lebih menyukai situasi terstruktur, aturan, dan perencanaan yang cermat, sedangkan rekan-rekan mereka di Amerika Serikat dan Argentina lebih terbuka terhadap pembatasan yang lebih longgar dan situasi yang lebih tidak terencana. Yang kedua, manajer Cina cenderung lebih menghargai ketegasan daripada manajer dari Argentina. Yang ketiga, pebisnis Cina mungkin meninggalkan negosiasi yang intens dengan berpura-pura merasakan semuanya berjalan dengan baik, sedangkan rekan dari Argentina di seberang meja mungkin melihat pertemuan yang tidak produktif dan merugikan. Mengelola budaya di Tiongkok. Yang pertama, budaya di Tionghoa cenderung menghargai ketepatan waktu. Yang kedua, mengangguk sebagai sikap sopan dan mengerti. Yang ketiga, tidak boleh memilih seseorang karyawan Cina dan memuji dia untuk kualitas tertentu, seperti kecerdasan atau kebaikan, karena hal itu dapat mempermalukan individu tersebut di hadapan rekan-rekannya. Yang terakhir, pengusaha Cina akan membuat keputusan pada waktu yang tepat, jadi kesabaran adalah hal yang penting bagi mereka. Sekian presentasi saya dengan rekan saya ucapkan terima kasih.